Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah disampaikan pada 2/3 bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di hari-hari seperti ini di mana-mana terlihat ada kemajuan. Gini apa mboten? Jadi salat tarawih yang malam pertama itu full sampai ke belakang keluar. Itu makin lama makin maju. Berarti terlihat ada kemajuan. Alhamdulillah. Teng mriki pripun? Ala kulli hal, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir itu adalah hari puncak. Jadi karena 10 hari terakhir itu adalah hari puncak, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam justru di 10 akhir itu malah gaspol. Jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu dari awal Ramadan itu sudah gaspol, tapi di 10 akhir itu malah semakin gaspol. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir itu terdapat satu malam yang lebih baik, bukan hanya setara, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih begini. Kalau antum bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba pimpinan perusahaan ngasih pengumuman di tanggal sekian, bulan sekian, nanti ada satu hari di mana satu hari kerja itu gajinya sama dengan 10 tahun. Satu hari itu dihitung gajinya sama dengan 10 tahun. Kinten-kinten wonten sing izin apa mboten? Pasti masuk di belan-belane. Kita mau buatan. Ini pengumuman dari Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam saja. Loncatannya jauh sekali. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau antum mencari cara yang paling recommended yang kita lakukan untuk mengejar Lailatul Qadar, maka iktikaflah jawabannya. Iktikaflah jawabannya, karena iktikaf itu selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di setiap tahun Ramadan semenjak beliau hijrah ke Madinah. Ada satu tahun di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena kesibukan beliau di medan jihad itu membuat 10 hari terakhir Ramadan beliau tidak bisa iktikaf. Maka di 20 hari bulan Syawal beliau ganti iktikafnya. Yang tadinya 10 akhir Ramadan menjadi 20 hari di bulan Syawal. Sebegitu disunnahkannya, atau para ulama mengatakan itikaf di 10 malam terakhir Ramadan itu hukumnya sunnah muakkad. Dari sini kita bisa pahami bahwa mengejar keutamaan Lailatul Qadar itu caranya banyak. Tidak harus itikaf. Ibu-ibu misalkan yang lagi berhalangan di rumah melekan, nonton sinetron buatan, mantengin Shopee Live buatan.
melekan dalam rangka munajat kepada Allah, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran. Itu jadi salah satu cara untuk mengejar Lailatul Qadar. Banyak hal. Bagi para bapak-bapak yang kebetulan di 10 hari terakhir itu masih ada kewajiban yang harus ditunaikan, maka tunaikan kewajiban itu dan niatkan untuk ibadah. Itu bisa jadi salah satu wasilah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau antum tanya cara yang paling direkomendasikan, maka iktikaflah jawabannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf itu kalau secara bahasa itu artinya menetapi sesuatu. Menetapi sesuatu, tidak berpindah-pindah. Satu contoh kalimat dalam Al-Quran yang menggunakan kata itikaf, tapi ini untuk itikaf yang buruk. Itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi Allah lewatkan kaum Bani Israel ya, setelah terbebas dari kejaran Firaun itu melewati sebuah kaum yang berada di tepi pantai. Mereka lihat, Bani Israel melihat kaum itu sedang ya'kufun. Mereka beriktikaf. Iktikaf ke apa? Iktikaf ke berhalanya. Jadi dikatakan iktikaf ke berhala karena mereka tidak berpindah. Mereka tidak mau berpindah atau berpaling dari penyembahan berhala menuju penyembahan selain berhala. Maka itu namanya iktikaf. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara istilah fikih iktikaf itu adalah menetap di masjid dengan niat taqarrub. Jadi bukan cuma menetap toh. Menetap di masjid tapi nggak ada niat taqarrub. Napa contohnya? Numpang wifi. Barangkali masjidnya ada wifi-nya. Berarti niatnya numpang wifi, bukan niat taqarrub. Iktikaf boten-boten. Tapi yang dihitung iktikaf adalah menetap di masjid, mengurung diri di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan niat. Kalau dalam mazhab Maliki, iktikaf itu minimal sehari semalam. Jadi kalau kurang dari 1 hari 1 malam tidak dianggap sebagai iktikaf. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab lain, antum niat 1 jam iktikaf itu sudah sah menurut mazhab selain Maliki. Barangkali ini jadi solusi untuk antum yang masih sibuk bekerja di 10 hari yang terakhir. Jadi itu iktikaf. Jadi menetap di masjid, mengurung diri di masjid dengan niat taqarrub. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu pahami apa sih sebetulnya esensi atau tujuan dari iktikaf, biar kita dapat tujuannya. Jadi tujuan dari iktikaf itu, tujuan intinya ada 2. Yang pertama, qat'ul ittisal bainal makhluk, memutus koneksi kita dengan makhluk. Jadi kalau hari-hari biasa, baik itu siang ataupun malam, kita sering berkoneksi dengan makhluk. Di tempat kerja, di tempat tongkrongan, bahkan saat sendiri dengan HP kita itu berinteraksi dengan makhluk lewat WhatsApp, lewat Facebook dan lain sebagainya. Maka ketika iktikaf kita sengaja memutus koneksi dengan makhluk. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu kalau iktikaf di masjid beliau itu beliau pasang tenda. Tahu tenda nggih? Beliau pasang tenda. Kenapa beliau pasang tenda? Itu dalam rangka memutus koneksi beliau dengan orang lain. Karena begini, kalau para sahabat melihat Rasul sedang di masjid 10 hari 10 malam, itu pasti para sahabat berdatangan mendekati kepada Rasulullah. Tapi dengan adanya Rasulullah membuat tenda, itu artinya Rasul sedang memberikan tanda bahwa beliau saat itu sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Beliau sedang ingin hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipangsalah tenda di dalam masjid. Jadi tenda di dalam masjid
bagi Rasulullah itu sebagai apa ya, tujuannya itu benar-benar memutus koneksi dengan sesama makhluk. Walaupun kita tahu nggak ada tuh Rasulullah ngobrol bersama sahabat itu ngobrol perkara-perkara yang receh, itu nggak ada. Pasti hal-hal yang diobrolkan oleh Nabi bersama sahabat itu hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang ilmu semua. Tapi itu dihindari oleh Rasulullah. Maka kalau kita itikaf, ya lakukan itu. Nopo bawa tenda, bukan. Tapi memutus koneksi atau meminimalisir, minimal lah. Meminimalisir interaksi kita dengan sesama. Karena percuma antum bawa tenda, tapi di dalam tenda HP-an. Update status lagi itikaf. Wah, di mana makna memutus koneksi dengan makhluk? Maka sekarang para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang lebih relevan zaman ini ketimbang membawa tenda. Kalau kita paham apa tujuan Rasulullah memasang tenda ketika itikaf, yang lebih relevan hari ini daripada antum ke masjid itikaf bawa tenda, lebih baik antum ke masjid nggak usah bawa HP. Sudah. Jadi daripada antum ke masjid itikaf pengen seperti Rasulullah bawa tenda, ada yang lebih relevan. Apa itu? Itikaf datang ke masjid tidak usah membawa HP. Sudah. Itu dalam rangka memaksimalkan putus hubungan, putus koneksi dengan sesama makhluk. Itu esensi itikaf yang pertama. Yang kedua, esensi itikaf adalah tafarruq lil ibadah. Memfokuskan semua waktu, tenaga, dan pikiran untuk beribadah kepada Allah. Jadi prai urusan pasar, prai urusan baju baru, gitu ya. Prai lihat diskon di Shopee misalkan. Jadi benar-benar semua waktu, tenaga, pikiran itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham dua esensi iktikaf ini, maka insya Allah iktikaf kita akan menjadi iktikaf yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar berpindah ke masjid. Dan di antara keutamaan luar biasa iktikaf itu adalah iktikaf itu ketika antum sudah niat, maka sekalipun di dalam masjid itu melakukan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah, napa contohnya? Makan. Karena memang butuh makan. Ya, sahur misalkan. Atau tidur. Karena memang butuh istirahat. Maka hal yang mubah itu karena sedang dalam rangka itikaf, itu pun jadi satu rangkaian ibadah. Disinilah dahsyatnya itikaf. Tetapi dengan catatan, hal mendasar tadi, esensi dari itikaf itu jangan sampai dilupakan, yaitu memutus atau meminimalisir hubungan dengan sesama makhluk dan memfokuskan diri hanya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin mendapatkan keutamaan satu malam itu mengejar ketinggalan kita selama 1000 bulan. Jadi satu amal soleh satu malam itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Bertobat satu malam sama dengan kita bertobat lebih dari 1000 bulan. Maka ini kesempatan terbaik khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad tidak diberi ini. Maka umat sebelum Nabi Muhammad itu diberi umur panjang, ya. Umurnya panjang. Nabi Nuh umurnya 900 tahun lebih. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Itu pun sepertiganya terpotong untuk tidur. 24 jam sehari kita, 8 jam minimal lah. Habis untuk tidur sepertiga. Tinggal 2/3. 2/3 pun tidak full untuk ibadah. Maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, tapi diberi kesempatan untuk jauh melampaui umat-umat terdahulu yang panjang dan fisiknya kuat-kuat. Jadi umat terdahulu itu umurnya panjang, fisiknya kuat.
Nabi Adam ada tingginya berapa? Tingginya Nabi Adam itu 60 zira. 60 zira itu 60 hasta. 60 hasta itu ya kira-kira 30 meter lah. Itu manusia, Pak. Nabi Adam tingginya 30 meter. Semakin lama sampai ke umat Muhammad ini makin lama makin kecil. Jadi umat terdahulu umurnya panjang, fisiknya kuat. Kalau umat Nabi Muhammad umurnya pendek, fisiknya juga tidak seberapa. Lapar, lemes. Makan kebanyakan, ngantuk, kan repot. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan memberikan kita taufik, dan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa dengan malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.